Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Nasional. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan dan keselamatan dan limpahan rahmat dan hidayah, kita bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan tema pengisian portofolio pada aplikasi Sister guna seleksi Serdos, pelaporan BKD, IKU, dan KPI bagi dosen di lingkungan UNAS. Mohon maaf sebelumnya perlu kami sampaikan atas adanya penundaan selama kurang lebih 60 menit karena ada kendala Universitas Nasional sedang berduka karena atas meninggalnya Bapak Dr. Muhammad Rumalim. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya yang sudah bergabung. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suryono Effendi SEMM, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemanusiaan dan Alumni. Selamat siang, Prof. Siang, Prof. Kemudian selanjutnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Sugiono SEMM selaku Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Fer. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Muhani SEMM selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Ferry. Alhamdulillah Ibu sudah bisa bergabung. Kemudian selanjutnya yang terhormat Bapak Satriawan Desmana SOM MKOM selaku staf bagian pengembangan SDM Biro Administrasi Sumber Daya Manusia Universitas Nasional. Selamat siang Pak Satria. Selamat siang. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Memasuki acara bimbingan teknis yang hari ini, sebelumnya mari kita membuka dengan membaca doa. Semoga acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk yang pembukaan acara BIMTEK siang hari ini, sambutan yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Sugiono SMM selaku Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia sekaligus penyelenggara kegiatan bimbingan teknis. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Sugiono, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Ferry, sebagai penata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih patut bersyukur, ya, karena masih diberikan kenikmatan, terutama sehat, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Suryono Effendi, SEMBMM. Yang saya hormati Ketua Badan Penjaminan Mutu, Bapak Ibu Dr. Muhani, SEMSDM. Tim dari BSDM, terutama dari tim BIMTEK, ya, Mas Satria, Mas Rizky, dan tim. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sengaja secara mendadak kami dari tim BSDM mengadakan BIMTEK terkait dengan sister. Ya. Pertama alasannya itu kemarin ketika kita mengikuti acara Rakorda, ya, Rakorda yang diselenggarakan oleh LLDikti, itu adalah ajang dari pemberian penghargaan. Nah, mestinya dalam pemberian penghargaan kita mendapatkan lebih kemarin itu. Tetapi kita hanya mendapatkan 3 kategori, yaitu penghasil profesor terbanyak,
kemudian termuda, profesor termuda, ya, mestinya lebih banyak lagi karena di sana ada kriteria misalnya rekognisi terbaik, pengabdian terbaik, penelitian terbaik, ya, pembelajaran terbaik. Nah, tapi karena semua menarik datanya dari sister sehingga kita ketika protes kepada panitia ya tidak bisa berbuat banyak karena yang tampil di sister yang bisa ditarik oleh panitia itu hanya itu adanya ya. Jadi terbatas. Nah, yang kedua alasannya kemarin habis rapat dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu terkait dengan IQ, ya, indikator kinerja utama yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dan itu sangat berguna dari berbagai kriteria yang nantinya kriteria tentang perangkingan perguruan tinggi, kemudian kriteria klasterisasi dan lain-lain itu sumbernya dari sister. Ya. Nah, oleh karena itu karena sumber menarik dari sister termasuk nanti kepentingannya untuk KPI dan lain-lain, karena itu hari ini sebenarnya kalau dari sisi teknis Bapak Ibu sudah setiap semester mengisi di BKD, tetapi barangkali tidak semua data bisa terinput. Nah, karena itu hari ini kita mengadakan BIMTEK, yang nanti apa yang kira-kira data-data yang dibutuhkan untuk institusi itu belum Bapak Ibu input. Nah, itu nanti hari ini kita akan diskusikan. Ya. Berangkat dari Rakorda kemarin memang sebenarnya setelah Bapak Ibu mengumpulkan data secara manual kemarin, setiap fakultas kita mintai, ini baru Fakultas Biologi dan Pertanian yang mengumpulkan. Ternyata rekognisinya itu luar biasa banyak. Ya. Hampir 95% dosen di biologi itu rekognisinya baik internasional itu ternyata luar biasa banyak. Tapi karena tidak terinput dalam sister sehingga tidak bisa ketarik dan menjadi bagian dari kriteria untuk panitia penyelenggara. Nah, karena itu hari ini karena kepentingannya banyak ya, kegiatan Tridharma Bapak Ibu dosen sekalian ya, ini nanti mohon bisa disimak ya penjelasan dari tim kami, ya, mudah-mudahan bisa berguna baik untuk pengisian BKD maupun kepangkatan jenjang jabatan fungsional dosen dan lain-lain. Ya. Saya pikir itu. Untuk itu kami mohon pengarahan dari Bapak Warak nanti secara teknis IQ nanti akan disampaikan oleh Bu Mohani dan teknis untuk pengisian sister nanti akan disampaikan oleh tim dari BSDM yaitu Mas Satria dan Mas Rizky. Ya. Dari kami sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen yang bersedia untuk mengikuti acara ini. Dan nanti pasca dari kegiatan ini mudah-mudahan semua aktivitas Tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya bisa terlaporkan dalam inputan di sister. Saya pikir itu mohon Bapak Warak bisa memberikan pengarahan terkait dengan pentingnya semua kegiatan Tridharma itu semua terekod dalam sister. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi. Sama-sama. Hati-hati di jalan Prof. Edi karena sedang dalam perjalanan. Ya, ini masih muter-muter di tol tadi. Baik. Mohon maaf selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suryono Effendi SMM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni yang akan memberikan sambutan dan arahan atas kegiatan bimbingan teknis yang hari ini. Kepada Profesor Suryono, mohon maaf kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga hari ini
kita bisa bersama-sama mengikuti Zoom. Walaupun Zoom dalam rangka untuk bimtek pengisian portofolio pada aplikasi sistem. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Yang saya hormati para PSDM, Profesor Edi Sugiono, yang tadi sudah memberikan kata pengantar, dan juga narasumber yang berikutnya adalah Ibu Dr. Muhani, selaku Kepala Penjaminan Mutu Lintas Nasional, dan tim yang sudah menyiapkan untuk bimtek pengisian portofolio pada aplikasi sister, dan juga kepada dosen, Bapak Ibu, mungkin ada Kaprodi, Sekprodi, ada Pak Dekan, ada Bu Dekan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut persatu, yang saya hormati. Pada hari ini tadi bimtek itu sedianya dilaksanakan pada jam 1 ya, karena pada hari ini Bapak Ibu kita tadi baru saja selesai untuk melayat ya, takziah ke Dr. Muhammad Rum Alim, mantan Dekan Fakultas Ekonomi, juga mantan Kaprodi S2 Program Hospital Management, dan juga mantan warak bidang akademik, dan beliau juga sekarang masih menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Memecahkan Ilmu dan Kebudayaan. Kita merasa kehilangan karena beliau sangat berjasa di lintas nasional. Oleh karena itu, sebelum saya memberikan pengarahan, marilah kita bersama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya, di sisi yang paling layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, para dosen lintas nasional, hari ini terima kasih kepada PSDM yang sudah melakukan bimtek. Kali ini memang suatu keharusan dan suatu kebutuhan ya, bahwa dalam mengelola perguruan tinggi sekarang ini memang sangat luar biasa ya, perubahan-perubahan yang harus diikuti oleh suatu perguruan tinggi. Nah, termasuk oleh Universitas Nasional. Jadi UNAS ini saat ini sudah dari sisi tata kelola, dari sisi mutu untuk penyelenggaraan pendidikan yang diapresiasi dalam bentuk akreditasi, kita sudah mencapai akreditasi unggul untuk Universitas Nasional. Dan beberapa prodi itu sudah juga unggul A dan sangat baik. Nah, oleh karena itu kita tentu harus selalu meningkatkan tata kelola kita, sistem pengelolaan kita dengan baik. Nah, antara lain itu dengan kita akan menerapkan KPI. Nah, di dalam KPI nanti itu sebagai dasar penilaian kinerja para dosen. Nah, oleh karena itu nanti akan juga dijelaskan itu mengenai KPI. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu juga bahwa di dalam tata kelola itu oleh Dikti saat ini itu setiap 1 tahun sekali universitas diminta untuk melaporkan IKU, indikator kinerja utama. Nah, di dalam indikator kinerja utama ini semua didasarkan penarikannya oleh Dikti itu adalah pada sistem. Nah, oleh karena itu indikator-indikator yang kita tidak melengkapi, walaupun kita punya, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, kalau kita tidak menginput di sistem, berarti kita dianggap tidak memenuhi, sehingga nilainya 0 atau kurang.
Nah, oleh karena itu semua hal yang terkait dengan indikator utama, apakah apa saja yang indikator-indikator yang akan menjadi IQ di dalam satu universitas, ada 8 IQ ya, termasuk rekognisi dan seterusnya ya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Muhani. Kemudian juga pengisian sistem ini sudah berjalan sesuai dengan pelaporan BKD Bapak Ibu, tapi tidak selengkap apa yang dituntut di dalam IQ. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan secara teknis ya kelengkapan supaya IQ Universitas Nasional itu kita bisa lengkap dan bisa mendapatkan satu klasifikasi yang lebih baik. Nah, kemudian lanjutan dari akreditasi. Bapak Ibu, nanti akreditasi untuk universitas itu nanti pada tahun 2025 dan seterusnya itu tidak ada akreditasi, tidak seperti yang kemarin itu akreditasinya ada A, B, unggul dan seterusnya gitu ya. Tapi nanti hanya ada 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah, oleh karena itu prodi juga ada, kalau prodi itu ada terakreditasi, tidak terakreditasi, unggul dan terakreditasi internasional. Begitu juga dengan universitas kalau mau mengajukan setelah unggul juga ada akreditasi internasional. Nah, oleh karena itu UNAS harus segera menerapkan hal-hal yang terkait dengan indikator untuk akreditasi internasional. Kita secara akreditasi nasional kita sudah mencapai paling tinggi, yaitu unggul. Baik itu ada yang di prodi maupun di institusi. Nah, berikutnya kita harus juga bisa meraih akreditasi internasional. Nah, syaratnya Bapak Ibu itu adalah harus menerapkan kurikulum OB. Nah, kurikulum OB ini tidak tergantung pada prodi, tetapi juga tergantung implementasinya pada para dosen. Nah, kita sudah memiliki kurikulum OB, kemudian juga turunannya dari kurikulum OB itu kita sudah disiapkan dan oleh prodi sudah disosialisasikan dan juga oleh Badan Pengembangan Kurikulum. Nah, namun kita pelaksanaannya masih belum. Sistem penilaiannya pun juga kita masih belum melakukan penilaian seperti di dalam kurikulum OB. Nah, oleh karena itu kalau mau kita meraih akreditasi internasional, baik prodi maupun institusi, kita harus menerapkan secara konsisten kurikulum OB gitu ya. Nah, inilah maka terkait dengan ini, maka juga kita berharap bahwa semester genap kita mulai, itu ada beberapa prodi dan beberapa prodi atau fakultas yang akan mengajukan akreditasi internasional, kita harus memulai implementasi kurikulum OB ini. Based Education. Jadi, dan ini tentu juga penilaiannya sangat berbeda dengan penilaian seperti kurikulum yang kemarin KKNI. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini juga terkait dengan fintech, terkait dengan sistem tadi, itu nanti kami informasikan bahwa kita mulai semester genap kita akan melaksanakan untuk prodi tertentu itu adalah kurikulum OB. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan semester genap kita sudah bisa memulainya kurikulum ini sehingga kita bisa merancang untuk untuk akreditasi internasional bagi yang prodi-prodi yang sudah memiliki akreditasi unggul. Ya. Bagi yang akreditasinya sangat baik pun juga sudah harus mempersiapkan karena nanti tidak ada akreditasi untuk ini hanya ada terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sehingga kalau kita mau memperoleh akreditasi internasional berarti kita harus mengajukan tersendiri untuk lembaga internasional. Karena itu hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu para dosen yang akan mengikuti BIMTEK portfolio pada aplikasi sistem. Pak Kiri itu yang bisa saya sampaikan.
selamat kepada Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini. Mudah-mudahan target pada kesempatan ini bisa tercapai sehingga Bapak Ibu bisa mengakses sistem secara baik, secara lengkap, sehingga laporan itu bisa kita tarik, kita gunakan untuk apakah untuk BKD, IKU, ya, maupun kepentingan yang lain termasuk akreditasi, ya, yang saat ini lagi banyak prodi yang melakukan reakreditasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya pikir cukup. Pak Prof. Edi ya, jadi nanti akan diteruskan secara teknis. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, Prof. Terima kasih Profesor atas arahan dan sambutannya. Mohon izin karena kendala teknis saya harus tampil di layar Ibu Dini Febriani. Mohon maaf. Selanjutnya yang terhormat sambutan kepada Ibu Dr. Muhani SEMM selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu yang sekaligus akan menjelaskan terkait indikator kinerja utama. Kepada Ibu Muhani yang terhormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Warek Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Suryono Effendi, SE, MBA, MM. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro SDM, Bapak Profesor Dr. Edi Sugiono. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Program Studi, Badan Biro, UPT, dan unit kerja lainnya, serta Bapak Ibu dosen di Universitas Nasional. Hari ini saya akan mempresentasikan IKU yang terkait dengan data-data yang harus kaitannya dengan inputan dosen di Sister. Baik. Pertama-tama, untuk indikator kinerja utama ini sudah lama diterapkan oleh perguruan tinggi negeri PTN, namun untuk PTS belum diwajibkan. Pada tahun 2022 lalu, kita diwajibkan untuk PTS, namun nilainya itu belum dimasukkan sebagai nilai fix, jadi masih uji coba. Nah, berdasarkan uji coba yang tahun 2022, data kita itu termasuk data yang rendah terkait dengan penginputan yang di Sister. Ada beberapa indikator yang memang nilainya melejit seperti publikasi, namun ternyata untuk indikator lainnya, karena kita tidak terbiasa mengisi di Sister, capaian kita itu kurang dari 10%. Padahal universitas negeri lainnya berada rata-rata di atas 100%. Untuk dari 8 IKU yang masuk ke dalam kategori datanya ditarik dari Sister masing-masing dosen. Yang pertama ada IKU 3, yaitu persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing berkegiatan di luar program studi. Nah, Bapak Ibu dosen harus menginputnya jika ada kegiatan-kegiatan yang melakukan bimbingan di universitas lain, menguji di universitas lain, ataupun PKM bersama dosen di universitas lain. Dan juga Bapak Ibu mungkin seperti untuk di FTKI, kemudian di akuntansi dan program studi lainnya, yang memang sebagai konsultan-konsultan itu harus juga diinput ke dalam aplikasi Sister. Nah, untuk teknis penginputannya nanti akan dijelaskan oleh SDM, tapi ada 3 poin untuk ikut 3 ini. Yang pertama adalah dosen yang bekerja sebagai praktisi di industri luar. Yang kedua adalah dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik sebagai dosen penguji eksternal maupun sebagai promotor ataupun kopromotor. Berikutnya adalah IKU 4. IKU 4 ini adalah persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri.
atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, untuk Bapak Ibu dosen sekalian, yang masuk kategori untuk IQ 4 adalah sertifikasi kompetensi, namun bukan serdos. Jadi kalau misalnya memiliki sertifikat kompetensi profesional yaitu serdos, itu tidak masuk dalam perhitungan IQ 4 ini. Misalnya Bapak Ibu ada yang lulus BNSP dari kompetensi digital marketing atau kompetensi lainnya, itu masuk sebagai kategori yang pendataan IQ 4. Nah, ini harus sertifikatnya itu Bapak Ibu upload di dalam Sister. Kemudian untuk IQ 5 yaitu jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat, industri, pemerintah per jumlah dosennya. Artinya di sini adalah seperti paten, HKI, kemudian buku, publikasi, dan lain-lain, itu terhitung harus diupload di dalam Sister. Nah, untuk IQ 5 ini kita ada nilai yang jomplang, yaitu adalah nilai publikasi jurnal. Nilai publikasi jurnal kita sangat tinggi, sampai 200%, namun nilai lainnya seperti paten, HKI, rekognisi lainnya itu bisa juga seperti kita menjadi dosen tamu di luar. Nah, itu juga direkognisi, atau kita menjadi kegiatan yang melakukan penelitian bersama dengan dosen lainnya, itu juga bagian dari rekognisi. Kita membimbing dosen dari universitas lain untuk melakukan penelitian, itu juga masuknya sebagai rekognisi. Nah, untuk rekognisi di sini harus ada kerjasama antara kita dengan universitas lain atau kita dengan mahasiswa dari universitas lain. Jadi kalau misalnya kita dengan ada dosen lain, di bagian sisternya itu harus di-input nama dosennya. Jadi kalau kita mengakui penelitian, laporan penelitian, tapi nggak input nama anggota dari universitas lain, itu nilai kita tidak terhitung. Jadi itu yang kita alami saat ini. Jadi penelitian sama pengabdian kita laporannya banyak di Sister, namun tidak diinput nama dosen lain dari universitas lain, akhirnya nilai kita menjadi rendah. Termasuk nama mahasiswa. Jadi nama mahasiswanya hanya sedikit dosen yang menginput, sehingga capaian kita juga menjadi rendah. Kemudian masuk ke IQ 7. IQ 7 ini terkait dengan persentase mata kuliah S1 dan D4, D3, D2, di kita hanya S1, menerapkan pemecahan kasus, case method, atau PBL sebagai bagian dari evaluasi. Nah, di sini, kalau yang tadi semua di Sister, untuk IQ 7 ini adalah di PD Dikti. Artinya, Bapak Ibu yang sudah menerapkan CBL ataupun PBL, itu harus melaporkannya ke BAA. Bukan hanya melaporkan bahwa melaksanakan PBL CBL, tapi juga harus memberikan data dukungnya, yaitu kegiatan selama perkuliahan, kemudian nama kelasnya, peserta kelasnya, RPS-nya, kemudian bukunya, dan lain-lainnya, itu juga harus dilaporkan. Jadi kegiatan selama PBL dan hasil PBL itu harus dilaporkan, termasuk jawaban dari mahasiswanya. Jadi jawaban dari mahasiswa atau bentuk PBL dari bentuk proyek-proyeknya mahasiswa itu harus dikirimkan ke BAA. Nah, hanya itu, jadi ada 4 IQ. Nanti teknis cara mengisi di Sisternya akan dipandu oleh tim dari BSDM. Namun Bapak Ibu sekali lagi, yang pertama adalah ketika Sister kita diisi, namun tidak kita laporkan di dalam BKD, itu juga nilainya tidak akan diakui. Jadi capaian universitas itu harus masuk ke dalam BKD. Kenapa? Karena konsep IQ dari diktinya
verifikasi itu dilakukan pada saat verifikasi BKD. Jadi kalau misalnya kita input ke dalam sister, namun kita buang pada saat kita pelaporan BKD, nah yang lalu itu nggak akan ketarik ke data IKU kita. Jadi harus kita akui juga bahwa itu sebagai bukti kinerjanya kita. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Muhani SMM selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu atas penjelasannya. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, para dosen seluruhnya, mengingatkan dari tim BSDM mengirimkan link Google Form daftar hadir. Mohon kepada Bapak Ibu, profesor dan calon profesor seluruhnya untuk mengisi link daftar hadirnya. Memasuki acara inti, bimbingan teknis, pengisian portofolio pada aplikasi Sister untuk seleksi Seldos, pelaporan BKD, IKU, dan KPI bagi dosen di lingkungan Universitas Nasional. Terkait pengisian teknisnya akan disampaikan kepada Bapak Dr. Mohon maaf, kepada Bapak Satria Eskom Mkom, kami persilahkan. Terima kasih Kak Ferry. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Komandan. Mohon izin Prof. Suryono Effendi selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati Profesor Dr. Edi Sugiono, SEMM, selaku Kepala Administrasi Sumber Daya Manusia, dan yang saya hormati Dr. Muhani SEMM, selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu, dan yang saya hormati seluruh dosen di Universitas Nasional. Ini saya langsung ke share screen. Mohon izin. Saya akan menjelaskan secara teknis apa yang tadi Bu Muhani sampaikan. Ini langsung aja ini. Sister ini merupakan pusat data bagi dosen yang harus diisi oleh dosen karena terkait dengan pelaporan BKD maupun untuk seleksi Serdos bagi yang belum mengikuti seleksi Serdos. Dan juga untuk KPI. Untuk linknya, link Sister ini sekarang berubah menjadi sisterkemdikbud.go.id yang sebelumnya perguruan tinggi diberikan server sendiri, kemudian semenjak tahun kemarin ini diambil alih oleh pusat, jadi seluruh Indonesia hanya satu untuk link Sister ini. Untuk akun ini menggunakan email yang sudah daftarkan, kemudian kata sandi. Apabila ada yang belum mempunyai akun, silahkan klik ini, belum mempunyai akun, daftar sekarang. Kemudian ini yang dibutuhkan itu hanya NIDN dan email. Kemudian setelah ini input, nanti akan ada verifikasi ke email. Nah, setelah verifikasi, maka nanti akun sudah aktif. Nah, ini tampilan pertama dari Sister Kemdikbud ini. Jadi Bapak Ibu ini bisa pilih di sini peran saat ini, bisa pilih di level perguruan tinggi. Nanti akan muncul banyak menu seperti ini. Ini sebagai contoh, di sini ada menunya. Dan ini dari menu profil, kualifikasi, kompetensi, dan penunjang, ini harus diupdate oleh dosen. Kemudian ini ada riwayat perubahan data dosen. Ini apabila punya Bapak Ibu ini ada yang seperti ini, statusnya ini misalkan ditangguhkan, ini berarti ajuannya ada yang perlu direvisi. Kemudian nanti diajukan ulang. Kemudian juga di sini ada draft
Nah, draft ini berarti perubahan datanya belum diajukan. Kemudian ditolak. Ini ada ditolak berarti pengajuannya ada yang salah, kemudian nanti ada diajukan ulang. Nanti Bapak Ibu bisa cek apabila masih ada kayak gini, silahkan dilakukan revisi atau ajukan perubahan ulang. Kemudian ini yang tadi sebagai praktisi. Sebagai praktisi bisa sebagai peneliti, konsultan, asesor, atau sebagai pendiri perusahaan. Bapak Ibu bisa upload di menu kualifikasi, kemudian riwayat pekerjaan. Di sini ada bidang usaha, jenis pekerjaan, terus kemudian jabatan, instansi, dan ini memerlukan dokumen seperti misalkan SK pengangkatan atau SK penugasan. Bahkan sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau gimana? Kita lanjut? Mungkin lanjut dulu ya. Kemudian ini ada sertifikasi kompetensi atau profesi. Ini ada beberapa kategori yang sesuai dengan petunjuk teknis IKU. Di sini ada daftar LSK, LSP, lembaga atau asosiasi profesi. Kemudian ini ada perusahaan Fortune 500, kemudian ada ini dunia usaha. Kemudian ini di-uploadnya di menu kompetensi dan di menu sertifikasi. Ini nanti ada form. Bapak Ibu isi sesuai dengan yang disertifikasi. Kemudian nanti di-upload juga sertifikatnya. Ini biasanya jarang ada yang melaporkan sertifikasi ini. Makanya ini hanya mengingatkan kembali karena pasti Bapak Ibu dosen itu upload di Sister hanya untuk kebutuhan pelaporan BKD. Gitu. Kemudian ini data sharing. Data sharing kalau misalkan ada yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri, misalkan terdaftar sebagai QS 100 atau institusi nasional, ini bisa ditambahkan di sini. Ini juga ada yang udah pernah itu kemarin surat tugas dan surat keterangan dari FISIP untuk dokumennya. Ini ada di menu pelaksanaan pendidikan, kemudian data sharing. Untuk menu pengajaran, bimbingan ini otomatis dari feeder. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang mengajar di luar UNAS, itu bisa menghubungi ke operator feeder dari perguruan tingginya. Supaya mata kuliahnya nanti di-input, nah nanti akan masuk di menu pengajaran sini. Ini saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian ini sekarang masuk ke penelitian. Di penelitian ini bisa klik tambah, kemudian ini ada kategorinya. Ini ada afiliasi nanti Universitas Nasional. Nah ini lokasi kegiatan ini jarang diisi. Padahal ini untuk tarikan IKU bisa menambah nilai. Nah nanti Bapak Ibu bisa isi lokasi kegiatannya di mana, kemudian ditambahkan dalam kurung LK ini. Untuk isian masih sama seperti biasanya, hanya mengingatkan untuk lokasi kegiatan ini. Kemudian ini untuk publikasi karya, Bapak Ibu bisa milih jurnal atau buku atau proceeding, ini disesuaikan dengan publikasi karya yang Bapak Ibu capai. Kemudian ini ada aktivitas Litbangmas, ini bisa dikaitkan, misalkan hasil penelitian kemudian nanti dikembangkan menjadi jurnal. Nah, itu bisa dikaitkan di kategori aktivitas Litbangmas ini. Ini untuk paten juga Bapak Ibu kalau misalkan ada silakan diupload. Selagi sekarang kan pelaporan BKD untuk mencukupi SKS-nya. Ini untuk pengabdian juga sama di menu pengabdian tambah, kemudian ini lokasi kegiatan
Ini untuk mulai sekarang dan yang kemarin itu harusnya diisi. Nah, kemudian ini yang jarang juga dilakukan oleh Bapak Ibu karena ini biasanya di-input sesuai yang nama kita aja. Nah, sedangkan nama peneliti lain itu jarang dimasukkan. Nah, ini ada penulis dosen perguruan tinggi, misalkan ada perguruan tinggi dari luar. Nah, ini Bapak Ibu bisa input di sini. Nanti urutannya keberapa, perannya apa. Kemudian nih untuk mahasiswa juga sama, nama mahasiswa, nanti diklik nama perguruan tinggi ini diisi satu kata, jangan dua kata. Kalau dua kata nanti nggak ketemu. Kemudian misalkan nasional nanti muncul. Kemudian nanti klik yang pilih ini, kemudian pilih program studi dan nama mahasiswanya. Ini yang harus Bapak Ibu isi untuk nilai ikut tadi. Kemudian ini untuk penunjang masih sama, riwayat anggota profesi, isian juga sama, dokumen yang harus di-upload ya misalkan foto profesinya. Nah ini itu yang tadi yang berkaitan dengan IKU. Silakan atau apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memasuki ke layanan Cerdas tadi. Tanya Mas Satria izin Boleh, Prof? tentang pemasukan nama dosen dari perguruan tinggi lain dalam publikasi ataupun pencantuman nama mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Saya itu sudah coba melakukan ya, tapi gagal terus gitu loh, Mas Satria, terutama di mahasiswa. Jadi Ya. dosen juga nggak bisa diinput karena kan dia dari perguruan tinggi lain. Padahal kan saya ada beberapa karya yang ada dosen di perguruan tinggi lain. Jadi kesulitan Jadi menampilkan dosen itu dan mahasiswa itu gitu. Nah, kalau Terima untuk kasih. mahasiswa, memang kemarin saya coba ini kalau misalkan dicarinya Universitas Nasional itu nggak ketemu, Bu. Jadi harus misalkan nasional, nanti baru ketemu, baru muncul. Begitu juga dengan program studi. Misalkan sistem informasi itu nggak ketemu. Jadi harusnya sistem, nah, baru nanti ada jurusannya. Coba, Dok. Izin saya langsung itu aja ya, praktek coba ya, Bu. Ini bisa dicarinya nasional aja. Gitu. Kan ketemu ya, Bu. Kemudian pilih. Nah, ini misalkan manajemen. S1. Nah, namanya ini pakai satu kata, Bu, jangan dua kata. Kalau dua kata nanti nggak ketemu lagi. Misalkan siapa, Bu? Bella. Manajemen ya, Bu? Izin, Prof? Ya. Manajemen S1? Atau S1. S1. Bella. Bellanya double L? S1. Namanya? Iya. Iya. Betul, Prof? Lupa. Oh. Ya udah, betul. Ya intinya kayak gini ya, Prof. Betul, Bella. Iya. Jadi intinya kayak gini, nanti Iya. nama mahasiswanya bisa dipilih. Jangan dua kata, jadi satu kata, Prof. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Mas Satria. Jadi bisa diedit ya, yang kemarin? Yang sudah bisa siap. diedit. Masih bisa Oh, diedit. siap. Terima kasih. Nah, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Silakan. Atau mau lanjut? Kalau saya ini, Mas Satria, boleh. berkaitan dengan yang barusan itu,
sekaligus aja mohon bantuan BSDM untuk menghimbau dosen mencantumkan peran dosen di luar UNAS dan lain-lain karena itu akan masuk di IKU. Iya. Ya, di tugas IKU dari LPPM. Baik, terima kasih. Oh iya, baik Bu, baik Ya. Bu. Terima kasih. Ya Bu Heni Yusuf, silakan Bu. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak apa-apa. Sekarang lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Eh, Gimana, Pak? Silakan. Mas Satria, Siap. boleh nanya ya Mas Satria, Boleh Pak, boleh. yang diinput itu 3 tahun terakhir atau yang terbaru ya? Yang diedit? Ya, yang diedit. Yang diedit, kalau bisa yang tahun 2023 Pak. Ya. 2023 itu diedit. Oh, 2023. Berarti yang lalu udah ya? Ya. Iya, nama mahasiswa, nama dosen lain itu dicantumkan. Khusus 2023 dan untuk BKD sekarang. Gitu. Siap, siap. Kan sekarang lagi pelaporan BKD ya, Pak. Ya. Terima kasih, Mas Satria. Sama Pak, sama-sama. Kasih. Langsung, mungkin dilanjut dulu ya. Bedanya penulis dosen dengan penulis lain apa? Penulis lain? Nah, ini lanjut ya ke layanan BKD. Layanan BKD seperti biasa, saya akan menjelaskan, mengulang lah sedikit. Untuk pelaporan BKD ini ada di menu layanan BKD. Kemudian di rekap kegiatan, kemudian di sini akan ada ini apa namanya? Laporan yang aktif. Nah, ini yang dengan tanda kuning ini berarti ini belum diisi. Nah, bisa diklik lengkapi laporan kinerja. Kemudian ini adalah tampilan awal di menu layanan BKD ini. Nanti Bapak Ibu bisa setelah upload dokumen Tridharma sebelumnya, Bapak Ibu masuk ke sini, kemudian bisa klik tarik kinerja dari portofolio ini. Nah, seharusnya apabila kinerjanya dilakukan pada 1 September sampai 29 Februari, itu harusnya masuk di laporan BKD ganjil ini. Kemudian ini juga ada update biodata apabila misalkan ini lektor kepalanya ada perubahan. Nah, ini bisa diklik. Ada yang belum sesuai lah, nanti bisa diklik di sini, di update biodata. Di sini juga ada periode kinerjanya, jadi dari 1 September sampai 29 Februari itu dokumen yang bisa dilaporkan untuk BKD semester ganjil ini. Kemudian ini ada periode pengisiannya 2 Januari sampai 14 Maret dan ini periode penilaiannya. Untuk sekarang penilaiannya hanya waktu 1 minggu. Ini ada menu-menunya, ada pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Kemudian ini ada kewajiban khusus, ini ada simpulan. Ini sebagai contoh, ini di pelaksanaan pengajaran. Nah, ini bisa diklik ini. Untuk memasukkan bukti ajar, bisa klik belum ada bukti ajar. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini bisa dimasukkan nama dokumen, misalkan surat tugas dan bukti kinerja. Ini jenis dokumennya apa. Nah, ini linknya, karena sekarang harus diwajibkan link, nggak bisa upload dokumen. Kemudian ini apabila mata kuliah ini diampu oleh lebih dari 1 dosen atau tim teaching. Nah, ini biasanya banyak di Fikes atau di pertanian itu biologi banyak yang tim teaching. Nah, ini bisa diklik nih yang ini aksi ubah data ini yang kuning. Kemudian nanti muncul. Nah, ini jumlah pertemuan itu jumlah pertemuan yang Bapak
di kelas. Misalkan dari 16 itu Bapak Ibu hanya 10 atau 7 kali pertemuan. Nah, ini nanti bisa diinput, kemudian ini bisa dipilih tim teaching ya, kemudian jumlah timnya berapa. Misalkan ada 3 atau 2 dosen, nanti akan otomatisnya akan berkurang. Kemudian ini, misalkan semester ini mengajarnya lebih dari 16 SKS ya. Nah, ini bisa diubah menjadi beban lebih supaya tidak terhitung tapi tetap dilaporkan. Bisa diklik selesai ini, kemudian nanti di sini pilih beban lebih. Nah, ini kita masuk ke menu pelaksanaan penelitian. Nah, ini nanti di sini ada banyak kategorinya di bawah, misalkan jurnal, buku, atau hasil penelitian. Nah, ini nanti ada judulnya sebelah kanan, harusnya belakang ini. Kemudian misalkan ini penelitiannya itu beranggota, misalkan 2 atau 3 anggota. Nah, ini bisa klik ubah data ini. Klik ubah data, di sini ada judulnya. Nah, ini ada penulis beranggota atau tunggal. Nah, ini nanti dipilih. Nah, ini perannya apa? Misalkan sebagai ketua, dari jumlah penulis 5. Berarti capaiannya itu 60% untuk penulis pertama. Ini untuk pelaksanaan penelitian. Ini sama untuk semua kategori di pelaksanaan penelitian, nanti dibagi jumlah nilainya. Dibagi dengan anggota. Kemudian ini pengabdian. Kalau pengabdian biasa, nanti udah masuk. Ini nggak ada perubahan apa-apa. Paling kalau misalkan mau jadiin beban lebih, bisa diklik selesai ini, nanti pilih beban lebih. Kemudian penunjang juga sama. Kemudian ini kewajiban khusus lektor kepala ini contohnya. Jadi ini ada syarat minimum. Misalkan di sini hanya 2, di sini 0, berarti kewajiban khusus lektor kepalanya itu tidak memenuhi. Nah, bagi yang cerdos itu kalau misalkan tidak memenuhi ya nanti ditunda tunjangannya. Jadi harus melebihi atau sama dengan syarat minimum. Kan ini lektor kepala dengan kewajibannya membuat jurnal nasional terakreditasi minimal 3 dalam 3 tahun, ini harus terpenuhi, atau membuat jurnal internasional minimal 1 dalam 3 tahun. Itu. Nah, ini simpulan. Di sini simpulan. Nah, ini kan banyak nih SKS-nya. Ada 35,7. Berarti tadi di pengajarannya itu harus dibuat beban lebih supaya memenuhi antara 12 SKS sampai 16 SKS. Nah, ini kewajiban khusus. Kalau memenuhi ya berarti di sini memenuhi ketentuan perundang-undangan. Nanti kalau nggak memenuhi ya belum memenuhi, nanti ya pengaruhnya ke tunjangan itu. Iya, sayang ya Pak. Nah, ini terkait laporan BKD, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dahulu. Mungkin saya mau tanya ya, Boleh? Mas Satria. Kalau kemarin-kemarin itu kita sudah kayak given ya reviewernya. Apakah sekarang juga masih gitu? Sudah muncul sendiri gitu, nggak kita pilih. Kan 2 orang ya, asesornya. Oh, asesor tetap ini Bu, tetap nanti diplot dari SDM Bu untuk Oh asesor. ya, ya, baik. Nah, untuk asesor itu nanti menilainya ya bukan sebagai tim penilai asesor juga, nanti dinilainya itu tanggal 8 sampai 14 itu. Jadi Iya, waktunya hanya seminggu untuk penilaian itu. iya. Oh Gitu. iya. Termasuk asesor kita juga kan dipilihkan SDM ya? Iya. Iya, iya. Pilih. Atau misalkan Ibu ada asesor ini Tinggal sampaikan aja gitu ya. Iya. Oke, Bisa. baik. Iya, makasih.
Sama-sama Ibu. Pak Satria, mau izin bertanya boleh? Oh, boleh Pak, boleh silakan. Izin Pak, kalau proceeding international conference itu apakah untuk sister dapat diberikan pengakuan seperti jurnal ibaratnya Sinta 4 atau jurnal Sinta 2 atau plusnya bagaimana? Mohon izin menarahan. Bisa Makasih Pak, Pak. bisa digunakan. Kan Bapak setiap semester itu wajib melakukan penelitian. Nah, penelitian itu proceeding juga bisa, jurnal juga bisa, laporan penelitian stimulus juga bisa. Nah, itu Pak bisa dipakai buat laporan BKD itu. Dan Oh, juga dipakai buat kepangkatan, gitu Pak, buat pengajuan jabatan fungsional. siap. Terima kasih Pak Satria. Satria. Sama-sama, sama-sama Pak. Mungkin ada lagi untuk mungkin lanjut aja ya ini ke mana? Serdos sekarang. Seleksi Serdos. Sini kan rata-rata udah pada Serdos ya. Udah pada Serdos ya. Nah, ini untuk seleksi Serdos. Sekarang namanya Serdos Smart. Ini bagi dosen yang belum ikut Serdos, silahkan ikut Serdos. Periodenya biasanya dalam 1 tahun itu 3 kali ini apa 3 kali tahapan. Nah, nanti untuk pelaksanaan biasanya bisa dipandu langsung dari BSDM. Nah, ini cara-caranya. Nah, ini persyaratan seleksi Serdos. Ini yang pertama mempunyai NIDN atau NIDK. Kemudian ini memiliki Javung, kurang-kurangnya asisten ahli. Kemudian memiliki pangkat atau golongan ruang atau asing. Kemudian memiliki masa kerja minimal 2 tahun dari jabatan fungsional pertama. Dan kemudian ini memenuhi BKD selama 2 tahun berturut-turut. Nah, dengan status memenuhi, jadi selama 2 tahun berturut-turut itu laporan BKD-nya harus memiliki penuh tridharmanya dari pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Dengan tadi 12 SKS sampai 16 SKS. Ini yang dosen biasa ya, bukan dosen tugas tambahan. Kemudian juga harus memiliki sertifikat pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksanaan pekerti atau AA yang diakui Kemdikbudristek. Kemudian yang terakhir ini telah mengikuti TKDA, tes kemampuan dasar akademik atau tes kemampuan berbahasa Inggris dari lembaga yang diakui Kemdikbudristek. Jadi nggak semua lembaga itu bisa ikut untuk seleksi Serdos ini. Adapun nilai minimalnya ini TKDA itu 530 dan TKBI ini 460. Nah, ini tahapannya. Jadi apabila ini nomor 1 sampai 7-nya udah dipenuhi semua, ini pasti akan eligible. Nah, kemudian eligible pada saat pembukaan Serdas ini. Kemudian nanti ini sinkronisasi dan penyusunan PDD UKTPT dan penilaian persepsional. Nah, ini yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Untuk penilaian persepsional ini ada atasan, sejawat, dan mahasiswa. Setelah itu nanti ada perhitungan nilai persepsional oleh PSD PTU. Ini dilakukan di internal perguruan tinggi. Sebenarnya hanya klik aja, nanti otomatis nilainya muncul. Kemudian ya, kalau lulus ini langsung ke ini pengajuan ini DYS dan sinkronisasi sister oleh PSD PTU. Nah, nanti dari Kemdikti ini diteruskan ke PTPS untuk melakukan penilaian. Nah, setelah dilakukan penilaian ini sama PTPS,
nanti dilakukan yudisium nasional. Nah, di sini ada hasilnya lulus atau tidak lulus ini. Nanti dikembalikan ke data eligible. Tapi selama ini ya, rata-rata sih lulus. Semangat lah Bapak Ibu yang belum cerdas. Selamat yang ini bukunya bertaruh. Nah, ini contohnya. Ini Pak ada Satria, layanan. saya mau tanya Pak Satria. Oh, boleh Bu, silakan. Kemarin kan terakhir itu yang tadi yang nomor 2 deh, punten Pak, syarat nomor 2 tadi ya. Ini saya memastikan kembali ya, karena yang Ya. terakhir itu kan minimal itu untuk persyaratan seleksi sardos itu kan lektor nih. Kalau sekarang kembali lagi ya ke AA ya Pak, nomor 2 itu loh. Saya belum baca sih Bu kalau itu. Setahu Ya, saya itu. ini minimal punya pangkat aja. Punya ini. Ya. Jadi saya kemarin jadi asesor seleksi sardos. Nah, itu satu dosen itu kan masih ASN ahli. Nah, saya klik, saya ngeliat persyaratannya yang kemarin itu minimal lektor Pak. Jadi kalau sekarang bisa AA udah bisa ya, berarti saya seneng gitu. Itu sih Pak. Jadi AA ya minimal ya. Iya. Sekarang juga ada yang lagi seleksi sardos, ada 3 dosen. Nah, itu semuanya tiga-tiganya asisten ahli. Mudah-mudahan lolos. Itu harus menguji dan membimbing juga ya Pak? Membimbing dan menguji ya? Enggak, Bu. Oh, enggak harus? Enggak harus. Oh, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Lanjut ya. Ini di menu layanan sardos. Nih, kalau eligible ini statusnya seperti ini. Nah, kalau ada yang belum memenuhi, nanti ini merah nih. Nah, sini passing grade TKBI, TKDA, ini belum ada pekerti, dan BKD belum memenuhi selama 2 tahun. Nah, ini bisa dicek ini yang belum sardos. Kurangnya apa, kemudian nanti bisa dilengkapin. Nah, ini isiannya itu ada 5 isian. Pertama validasi biodata peserta, kemudian pas foto, kemudian ada daftar riwayat hidup, ini penilaian persepsional diri, kemudian ini yang terakhir penyusunan dokumen PDD UKT PT. Ini ada 5, ini 5 yang harus diisi sama DYS. Nah, ini contoh dari validasi biodata peserta. Ini isiannya. Nanti di sini ada bidang ilmu yang Bapak Ibu ampuh yang mau diajukan itu sebagai bidang ilmu utama di dalam sardos. Itu juga harus berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan publikasi, dan pengajaran juga itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian ini ada mata kuliah pokok. Nah, nanti Bapak Ibu pilih mata kuliah pokok yang berhubungan juga dengan bidang ilmu ini. Kemudian ini ada karya yang dianggap paling fenomenal, ini bisa diisi, misalkan menerbitkan Scopus Q2 gitu. Nah, ini bisa nanti ditulis di sini. Ini untuk pas foto, jadi ada keterangannya, laki-laki berwarna biru dan perempuan berwarna merah dengan rasio 4:6. Nah, ini fotonya. Nah, ini contoh daftar riwayat hidup. Jadi nanti semua kategori, kalau misalkan ada isian, diklik aja, klik tambah, nanti pilih semua nih. Ini contohnya nih. Jadi mata kuliah juga dari awal sampai akhir itu di input aja, di upload untuk penilaian sardos ini, portofolio. Nah, ini contoh instrumen persepsional diri. Nah, cuman di sini ada pertanyaan yang negatif, nanti harus dibaca. Takutnya salah pilih nilai. Nah, ini contoh PDD UKT PT. Ini adalah narration mission statement. Kemudian ini ada unsur pengajaran, publikasi, pengabdian. Nah, ini dipilih bobotnya yang Bapak Ibu rasa paling
Paling tinggi itu yang mana? Misalkan Bapak Ibu lebih condong ke publikasi. Nah, bisa di sini pilih 40% atau 50%. Kemudian pengajarannya misalkan 30%. Yang penting totalnya adalah 100% ini. Kemudian ini juga harus upload RPS. RPS-nya dalam bentuk PDF. Kemudian setelah disimpan itu nanti ada ini. Ada himbauan. Nih, PDD UKTPT harus sesuai dengan CV. Jadi apa yang Bapak Ibu jelaskan di sini harus sesuai dengan di daftar riwayat hidup, di isian sebelumnya itu. Kemudian ini jangan melakukan plagiasi. Nah, nanti biasanya sebelum kita submit itu kita cek dulu similarity-nya. Dan untuk minimal katanya ini 150 kata. Nah, ini contoh dari unsur pengajaran. Ini unsur pengajaran ini dibuat video pembelajaran. Dan ini unsur penelitian ini nanti deskripsi diri dengan minimal 150 kata. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat. Sama. Nah, ini keterangannya. Video pembelajaran itu berisi tentang salah satu mata kuliah yang akan disampaikannya yang meliputi dia. Nah, ini jadi Bapak Ibu biasanya untuk mata kuliah ini menjelaskan tentang RPS dulu. RPS, kemudian nanti sistem penilaiannya gimana. Nah, di situ juga harus ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian juga menjelaskan tentang materi kuliah teori atau praktek. Nah, itu jadi dalam satu video ini harus mencakup dua unsur ini. Dan jangan lupa harus ada interaksi mahasiswa di dalam video itu. Kemudian ini dalam penelitian dan publikasi. Ini minimal 150 kata yang sesuai dengan roadmap penelitian dengan bidang ilmu yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen. Nah, itu nanti misalkan yang pernah mempublikasikan Scopus 3 misalkan, nah Bapak Ibu bisa jelaskan di sini itu tentang apa penelitiannya. Yang penting sesuai dengan bidang ilmu. Nah, ini buktinya terpeneliti laporan penelitiannya, kemudian daftar publikasi karya ilmiah jurnal misalnya. Kemudian ini pengabdian masyarakat PKM. Nah, PKM-nya itu Bapak Ibu lakukan itu apa? Nah, itu harus dijelaskan di sini minimal 150 kata. Itu untuk ini, seleksi Serdos. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan untuk seleksi Serdos. Belum kita masuk ke ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Lanjut aja. Ini misalkan Bapak Ibu udah mempunyai pangkat asisten ahli, jangan lupa nanti 2 tahun naik. Selama 2 tahun naik, silakan sampai ke yang paling tertinggi ya. Dan jangan lupa juga, ini kadang banyak yang lupa, dari SDM-nya lupa, dari dosen juga lupa. Misalkan udah lektor 200 tapi golongannya itu masih 3B, nah silakan untuk disesuaikan golongannya. Tuh. Nah, dan misalkan 300 berarti kan harusnya 3D. Terkadang ada juga yang masih 3C atau 3B. Silakan nanti Bapak Ibu cek golongan dan jabatannya apakah udah sesuai atau belum. Kalau belum nanti bisa mengajukan usulan kenaikan, misalkan kenaikan golongan atau kenaikan jabatan dosen. Biar nih sampai nih paling gede besar. Gitu.
Nah, ini daftar-daftar link. Ini ada PDDP, pangkalan data, Google Scholar juga harus ada, Sister, Sinta, kemudian Sijali. Sijali ini untuk jabatan akademik dan Sijampang ini untuk pengajuan in-passing. Kemudian PAK ini untuk lektor kepala dan guru besar. Ya, mungkin itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, ini bisa di chat atau ke BSDM. Nah, ini aja apa namanya, mengingatkan kembali untuk yang ini terkait kebutuhan kita IKU, karena IKU itu mendesak ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa isi yang praktisi industri, diisi ini di riwayat pekerjaan. Kemudian juga yang mempunyai sertifikasi kompetensi atau profesi juga diisi. Silakan. Dan yang untuk ini lokasi kegiatan juga dosen luar nih, penulis dengan dosen luar atau dengan mahasiswa ini juga silakan diinput, karena ini kebutuhan itu mendesak, bisa dibantu untuk update secepatnya. Mas Satria, mau tanya Mas Satria. Boleh Ibu, boleh. Ya, tentang memasukkan nama mahasiswa ya ke dalam sistem itu memang selama ini kami tidak bisa menganggapnya gitu kan, karena mencantumkan prodi kemudian juga tidak, ya tadi yang Mas Satria bilang tadi nasional dulu gitu. Ya. Nah, kami waktu itu memang gagal karena sibuk juga waktunya, jadi tidak sempat koordinasi dengan BSDM gitu. Jadi memang selama ini tidak terinput lah itu namanya di dalam laporan BKD gitu ya. Tapi kalau laporan-laporan ke LPPM itu selalu kami cantumkan gitu. Jadi keterlibatan mahasiswa, pembimbing penulis timnya itu lengkap. Hanya ke BKD yang memang selama ini tidak tercantum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengalamannya itu yang apa namanya ya, yang terakhir itu apa ya, penunjang ya, atau beban khusus ya kalau kita BKD itu, beban khusus itu kan memang tidak banyak-banyak. Nah, kami di Pikes itu memang banyak sekali beban khususnya itu, jadi berlebih lah gitu, total kinerjanya itu berlebih dari syarat minimum yang diharuskan. Nah, itu kadang-kadang masih ada yang merah-merah gitu. Itu apa ya penyebabnya biasanya? Merah seperti ini, Bu? Bukan merah di sini, di mana ya? Di kriteria khusus ya. WA dari tim BSDM bisa. Sama ini Bu, barusan dari Bapak Ibu dari tim. Ini kan untuk terkait IKU, kalau bisa tanggal 27 untuk pengisian kayak riwayat pekerjaan dan penelitian, rekognisi itu, penelitian publikasi yang bersama dengan dosen lain atau mahasiswa itu minta kalau bisa secepatnya diupdate
karena terkait kebutuhan IKU ini. Mungkin itu dari saya ya, Bapak Ibu. Ini saya balikin lagi ke Kakak Ferry, silakan. Ferry. Izin Mas Satria tanya satu lagi deh. Boleh, Prof. Boleh. Mas Satria, mengenai menu pendidikan itu kan ada pembinaan mahasiswa ya, Mas Ya. Satria. Nah, itu kita susah banget tuh untuk ininya, inputnya. Apa harus dari BAA atau gimana ya, Mas Satria? Kan misalkan saya bimbing PKM mahasiswa, bimbing ini gitu. Ya. Bentar, Prof. Makasih. Bentar ya. Nah, ini terkait pembinaan mahasiswa itu dari BAA yang upload, Prof. Jadi nggak bisa diupload manual dari sister ini. Nanti bisa ke Bu Husna terkait teknisnya, saya juga kurang paham terkait teknisnya, apakah dari fakultas atau dari prodi yang melaporkan data ke BAA atau dari masing-masing dosen. Itu teknisnya saya juga kurang, ini mungkin ada dari BAA atau enggak. Ya. Terima kasih, Mas Satria. Ini nggak bisa diinput sendiri ya, Prof? Terkait ini. Ya, siap. Ya, kalau udah saya ini kembalikan ke Kak Ferry. Silakan Kak Ferry, terima kasih. Udah Mas Satria? Udah Kak Ferry. Baik, mohon maaf, terima kasih Mas Satria atas informasi dan arahannya yang disampaikan ke Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Nasional. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi dan bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sudah bergelar asisten ahli segera bisa beralih ke menjadi lektor bisa segera beralih menjadi lektor kepala, dan yang sudah lektor kepala menjadi guru besar. Memang sudah berada di akhir kegiatan, mohon maaf sebagai minta waktu sebentar, Pak. Mohon maaf, mungkin Prof. Edi ada statement untuk Prof. Ya, terima kasih, minta waktu sebentar saja. Silakan Prof. Oke, Bapak Ibu, sebelum ditutup ya, pertama saya mohon bantuan kepada khususnya asesor BKD ya, karena kebutuhan IKU itu walaupun sudah terinput di sister, tapi kalau tidak terlaporkan BKD itu juga tidak diakui. Jadi mohon kepada asesor nanti kepada Bapak Ibu dosen yang direview, ini bukan bermaksud untuk mempersulit, tetapi membantu institusi supaya IKU-nya terisi, ya. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Muhani tadi, misalnya rekognisi yang terlewati. Nah, ini mohon sebelum di belum di ACC itu ditanyakan kalau ada supaya diinput, ya, supaya diinput. Ya. Karena ada beberapa yang walaupun di sister diisi, tapi kalau tidak dimasukkan BKD tidak terrekod di Dikti, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kabar gembira ya, bahwa yang mengajukan lektor kepala dan BKD, lektor kepala dan guru besar, ini kita kemarin sudah mengajukan 5 guru besar untuk menjadi penilai angka kredit nasional, dan insya Allah itu kemarin dibawa sendiri oleh Pak Rektor dan insya Allah di ACC oleh Dirjen Dikti. Jadi semua unsur disiplin ilmu itu terwakili dari 5 orang guru besar. Ada manajemen, ada biologi, ada hukum, ada ilmu sosial dari FISIP, sehingga insya Allah ini nanti akan bisa mempercepat. Ya, mempercepat karena reviewer boleh dari internal perguruan tinggi yang
review. Nah, cuman kemarin mohon maaf bagi guru besar yang lain yang di atas 60 tidak masuk, jadi harus di bawah 60. Jadi terseleksi ada 5 kemarin yang di ACC. Ya, mudah-mudahan dengan itu di ACC disetujui, ini akan mempercepat proses lektor kepala dan guru besar karena reviewernya itu dari internal sendiri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga nanti mudah-mudahan di ACC ya. Bagi yang belum Serdos, saat ini persyaratan tadi eligible, salah satunya lolos TPA, lolos TOEFL. Nah, ini sudah ada di kita. Nah, rata-rata yang memerlukan waktu relatif lama itu adalah pekerti karena harus 7 hari. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin juga kita sudah mengajukan sebagai penyelenggara. Nanti tadi proposalnya sudah disusun oleh Bu Eni dan sudah dibawa langsung oleh Pak Rektor, mudah-mudahan juga disetujui. Sehingga syarat untuk Serdos, 3 syarat tes itu semuanya UNAS menyelenggarakan ya sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan ya. Ini dalam rangka untuk mempercepat proses Japung ya, proses sertifikasi dosen dan membantu Bapak Ibu untuk mempercepat dari karir menjadi dosen. Terima kasih, itu saja Mas Ferry ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon maaf Bapak Ibu menyampaikan terkait kalau memang nanti masih sekiranya ada yang belum jelas, sekiranya Bapak Ibu dosen ingin menanyakan, silakan langsung datang ke Biro SDM untuk menemui tim pengembangan karir di Biro SDM. Mohon maaf untuk mengakhiri acara. Siap. Sudi kiranya untuk Bapak Ibu dosen mengaktifkan kameranya untuk kita melakukan foto bersama. Mohon maaf Bapak Ibu untuk dihidupkan kameranya. Baik, terima kasih. Untuk layar pertama saya ambil. Mohon maaf Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk layar kedua sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf, dihidupkan kameranya. 1, 2, 3. Untuk layar ketiga, sebentar Bapak Ibu. 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesediaannya sudah bergabung dalam kegiatan bimbingan teknis siang hari ini yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan Badan Penjaminan Mutu. Ibu Muhani, terima kasih. Prof. Irma, terima kasih. Prof. Sur, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu terkait pengurusan pengembangan jabatan fungsionalnya dimudahkan dan dilancarkan. Tetap semangat Bapak Ibu. Sekali lagi amin. Terima kasih mengakhiri kegiatan. Alhamdulillah, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih sama-sama Bapak. Terima kasih Prof.